qulubihim maradun fazad, itu penyakit hati tadi. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Akhirnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim isyawatu walahum adabun alim. Raja adab dikebugin di neraka karena bodohnya kamu nafsirkan Quran, menuduh Quran Tuhan kayak begitu. Kata kamu Tuhanmu itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, tadi Ar-Raufur Rahim, Ghafurur Rahim. Kamu tuh ngomong nggak sinkron. Tadi semua. Begitu adabun alimnya hitung berapa banyak. Tadi. Kamu nggak lihat Quran. Bagaimana dia itu sampai hitab semuanya. Kumpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah inilah akhirnya menjadi jin. Manusia ibadah dengan takut. Jadi jin. Manusia ingin pahala. Jin. Manusia semua. Apalagi dikaitkan rezeki, sholat duha, jadi jin sholatnya itu. Maaf. Ya. Tadi semua. Karena segala yang bukan selain Allah. Mafi qalbi ghairullah. Tadi. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah di dadanya. Akan berubah menjadi wujud jin. Karena tadi iblis jin sudah berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard wa la ughwiyanahum ajmain illa ibadak, kecuali yang mukhlas. Mukhlas. Mukhlas itu bukan mukhlis. Mukhlis orang yang sedang belajar ikhlas. Mukhlas orang yang sudah al-mutu qabla an tamutu, yang sudah tadi. Yang sudah duduk, sudah qa'ado, sudah Zulqa'dah, sebentar lagi di haji Zulhijjah, karena dia sudah Ramadan, Syawal, sudah salah, naik imannya. Kenapa naik imannya? Karena dia sudah telanjang, tidak ada lagi rasa memiliki, rasa ketakutan. Kok ada tadi semua? Dia sudah Ramadan tadi semua, ya. Tadi dia sudah Id, ada Yaudu, dia itu semua. Maka sekarang dia sedang menikmati hidupnya. Ayyada yu'ayyidu, udah pesta, udah iftar, udah bahagia, dijamin rezekinya. Itulah. Makanya dia udah tenang di situ. Maka itu terjadi, kata Abah juga, Id terjadi karena kamu sudah menjadikan tubuhmu Muhammad. Maka tadi, kenapa doa diawali dengan sholawat, akhiri dengan sholawat, awali Muhammad, akhiri Muhammad, tadi semua. Kalau kamu bukan Muhammad, kamu tidak akan pernah ketemu Allah. Itulah hakikat daripada Sya'ban, jadikan tubuhmu mim hamim dal, ada rasa Muhammad tadi semua. Dan ruhmu Rajab adalah udah la ilaha illallah, tubuhmu Muhammadur Rasulullah, supaya nggak dikuasai jin tadi. Kalau enggak, penumpang gelap yang masuk semua, ya. Kenapa bisa di Rajab itu? Karena sudah Jumadil Awal, kamu sudah menemukan hakikat ma'ul hayat, hakikat hidup. Kamu nggak terjebak lagi pada botol aqua, pada botol apa. Kamu sudah menemukan hakikat uripmu, hidupmu, itulah ternyata hidupnya Allah. Setelah kamu hidup, tuh, maka kamu akan hidup, ibadahmu akan hidup. Semua, ya. Nah ini sahabatku yang Abah cintai semua. Karena Abah sedih dengan sekarang orang Islam miskin, lemah, dikuasai oleh bangsa jin. Dan kemudian usaha-usahanya, bahkan makan sekarang ini bukan orang ingin jadi jenderal pakai jin. Sekarang warteg aja udah pakai jin. Dan oleh Abah nggak bisa ditipu. Oleh orang kayak Abah itu nggak bisa ditipu. Semuanya penuh. Udah betul-betul dia tuh sudah. Sampai kan tadi ada anekdot, tadi semua sekarang ini setan ini pada berhenti. Males katanya udah. Buat apa gua ada manusia lebih rusak daripada gua. Nah ini, itu ada anekdot dari bangsa mereka. Ngapain gua ada mereka? Kita jangan-jangan kita lebih parah nanti dari mereka. Nah itulah sekarang ini. Karena manusia nggak ngerti mana jin, mana manusia, mana setan, mana iblis, mana pada semuanya adalah diri kita semua. Adam ya kita, setan ya kita,
jin ya kita, iblis ya kita. Semuanya di kondisi mana kesadaran kita berada, sahabat. Maka isi ibadah itu selalu kita suruh tobat dalam Al-Quran itu. Suruh kembali, suruh kembali, suruh kembali. Dengan apa tobatnya? Saum, imsak, supaya sadar. Kan tadi, kenapa kita disuruh saum, imsak, nahan, supaya pada saat itulah maka amaliyahnya Abah sudah ajarkan. Lakukan setiap pagi dan petang adalah untuk menyambungkan frekuensi, vibrasi, resonansi dengan Tuhan. Supaya penguasaan, itulah maka ada bahasa tahali, tajali, bil jim, bil ha, bil kha, dari semua. Adalah pada dirimu, dari semua. Maka menjadikan dadamu adalah merupakan pusat kebahagiaanmu, dari semua. Karena ketidakbahagiaan di sini, pusat kebahagiaan di sini. Kalau lebar, bahagia. Kalau sempit, menderita. Ini saja. Maka adapun nanti kamu yang sudah sempurna kembalinya, maka kamu dapatkan luluberan, luber ilmumu. Itulah yang kata Allah adalah ilmu mayyasha, rizki mayyasha, segalanya mayyasha, sekehendak Allah dan kehendakmu. Tuh. Bahkan sekehendakmu, kata Allah, silakan sekehendakmu. Kamu mau apa? Itu sebenarnya. Dan itu bisa dialami hari ini. Terserah kamu. Sebahagia apa yang kamu inginkan. Kalau duit sebanyak apa yang kamu inginkan. Kalau mobil sebanyak apa yang kamu ingin punya. Mobil apa yang kamu ingin punya. Karena kamu sudah nggak terpengaruh lagi dengan apapun. Dan tidak akan. Aku nggak ragu kata Allah padamu. Karena engkau sudah melihat aku pada apapun yang kau lihat pada wujudku. Nah itu. Ini baru bisa dibedakan aja antara babi dan duit. Udah nggak bisa bedakan. Giliran babi haram. Bukan rubah aja duit Pak Harto. Dihakan. Ini yang terjadi tadi. Babi haram. Begitu di kantor ada duit aja wujudnya udah ganti segepok. Babinya sudah rubah. Soeharto mesem. Rubah hilang. Halal. Semua. Nah, inilah karena tadi matanya. Mata babi. Dari semua. Dari sahabat. Ya. Jadi itu ya. Apa namanya Mas Imron. Jadi kenapa yang disebut ibadah yang tidak sadar? Tadi kan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh. Allah nyuruh kita telanjang di situ. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra walal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tuh, siapa yang harus kasih makan itu? Mana? Si miskin yang harus dikasih makan itu. Jiwamu. Ini kalau kita bicara Quran itu memiliki 7 lapis makna. Mulkiyah, malakutiyah, minimal 4 saja yang dikuasai manusia. Mulkiyah, malakutiyah, jabarutiyah. Abah 7 lapis. Sudah dibukakan oleh dia. Bukan Abah. Dia yang melihat firmannya sendiri. Tadi semua. Tadi. Faman tatawa'a khairan fahuwa khairur wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladina unzila fil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Paman syahida minkum syahra falyasum. Dia sudah menyaksikan bulan pada dirinya. Paman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kamu sadar sekarang. Setelah kamu sadar, nampaklah semuanya. Ternyata yang selama ini kita lakukan adalah salah.
la'allahum yarsudun. Terus Allah tuh ngomong berapa ayat, la'allahum yarsudun. Mudah-mudahan kamu sadar, mudah-mudahan kamu bangun dari tidurmu, mudah-mudahan kamu adalah siuman dari amnesiamu, mudah-mudahan kamu beres dari mabokmu, supaya kamu bisa sholat dari semua. Wala taqrabus sholat wa antum sukar, dan janganlah kau dekati sholat kalau kamu sedang mabuk, sahabat. Kan dilakukan kayak apapun, wahum yasabuna annahum yusiruna sunnah. Jadi gitu Mas Imron. Maka tadi amaliyah yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita adalah melepaskan. Jadi bagaimana kita adalah melepaskan daripada rasa memiliki kepada apapun dari semua. Ya, kalau mau dari semua, kalau enggak ya terserah panjenengan. Ingat, ini suka ada yang protes, nggak usah protes, Abah ini live di kita, itu bukan di rumahmu. Maka tadi kamu nggak usah nonton aja, kenapa pusing amat ya? Kenapa orang ya? Nah, kan ini kan di pasar. Kalau aku ceramah di rumahmu, kamu marah-marah, wajar. Saya ceramah di medsos, ada orang yang membutuhkan gitu kan tadi. Syaratnya matikan saja, nggak usah tonton. Pusing. Inilah cirinya jin. Jin itu. Yang jelas gimana caranya gue bisa ngelawan aja gitu kan. Bukan masalah substansi yang dilihatnya. Inilah kadang-kadang manusia ini hari ini seperti itu dari semua ya. Dan Abah tetap mengajak pada anak-anak Abah seluruh Nusantara, ayo kita tebar kebaikan ya. Insya Allah selepas kita besok bedah rumah yang ya, Ibu Nana, kita ada satu pondok yang sudah roboh juga tadi semua. Dan Abah tidak pernah minta pada kalian, cuma kalau kalian mau ikut silahkan, karena kebaikan tidak boleh dilarang tadi semua ya. Ada satu pondok nanti yang kita akan kita bedah dari semua ya. Jadi insya Allah mungkin pondok yang ke-28 yang kita bedah ya. Tetapi adalah ya tadi, ayo kita berlomba-lombalah dalam kebaikan. Jadi pastabikul khairat itu lain lomba-lombaan rakaat, lain. Bukan one day one judge. Banyaklah tadi bermanfaat semua ya. Karena kita di dunia ini, kata Abah juga, kita karyawan Allah. Abada ya'budu ibadatan, sedang mengabdi pada Allah. Silakan yang jadi olahragawan, mengabdilah pada Allah lewat olahraga. Dan tunjukkanlah Allah itu hadir pada olahraga. Amalan solih, perbaikanlah dia olahraga. Silakan kalian yang kerja dimanapun, jadi polisi, ayolah lakukan sebagai polisi. Kau ditugaskan sebagai polisi, abada ya'budu ibadatan, mengabdi pada Allah dari semua ya, sebagai polisi. Insya Allah polisi yang ma'rifat pada Allah gitu. Maka kamu akan bahagia dan bermanfaat di dunia ini. Jadi tentara silakan. Bahkan jadi bahasa kebagian kelihatannya oleh Allah disuruh bagian maling. Malinglah yang baik. Maka dulu ada kisah maling budiman. Ada kisah Robin Hood dari semua ya. Ada kisah begitu tadi semua ya. Jadi pada dasarnya kata Abah juga, apapun yang disuruh oleh Allah itu baik. Dan belum tentu jadi ustadz itu baik gitu kan tadi. Belum tentu jadi jenderal itu baik. Maka tadi Allah ingatkan, wa asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi yang kamu anggap buruk tapi baik. Tuh. Maling bisa baik. Robi Hadawiyah dari Jablalah dia jadi waliyah. Bukan Abah nyuruh jadi jablay kamu gitu loh. Artinya pada saat hari ini kau jadi jablay, jangan rendah diri. Kau berhak untuk mendapatkan apapun selama kau mau kembali pada Allah. Tuh. Kalaupun hari ini kamu pembunuh, kamu pun bisa kembali. Saya Syiri Sakoti pembunuh. Fudail bin Iyad dari semua ya. Jadi marilah sahabat pahami tentang arti kehidupan. Al-Quran sebegitu indah mengisahkan dirimu dari semua. Yang sing penting itu Mas Imron adalah rasa memiliki tadi. Jangan sampai kamu merasa memiliki. Inilah
yang akhirnya manusia menderita karena rasa takut kehilangan. Maka Abah sudah bahas tentang hakikat kehidupan ini tidak ada. Kan Abah sudah bahas. Berarti kalau begitu surga neraka itu terjadi pada saat kamu di alam materi, fisik. Karena kamu bisa ditempeleng kalau ada fisik. Kalau ruh nggak bisa ditempeleng. Itu semua. Maka Abah udah ajarkan siksa kubur bisa ditempeleng. Tadi semua. Siksa kubur itu pada saat perut lapar, aduh udah 3 hari nggak makan, siksa kubur tuh. Siksa kubur. Ini kalau agamanya dibahas oleh orang yang tidak sadar tadi semua. Akhirnya sekarang kiai-kiai ngajak umat Islam ini mabok seluruhnya. Tadi semua. Takut oleh sesuatu yang tidak ada. Tadi semua ya. Tapi Tuhannya sendiri yang begitu nyata setiap saat kepada dirinya. Jangan peduli dari semua. Ya. Coba kamu rubah. Mari kita rubah paradigmanya. Maka Abah ingin mengajak pada kalian kebahagiaan, kesadaran. Kemudian kalian rasakan dampaknya. Ternyata memang selama ini Tuhan sudah menjamin segalanya. Itulah Syaikhullah mengatakan ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka bima tuliba minka. Dalilun alantimasi al-basirati minka. Manusia mengejar-ngejar perkara yang dijamin. Wa taksiruka bima tuliba minka. Tapi dia melalaikan perkara yang disuruh. Itu tandanya dalilun alantimasi molor, kata Syaikhullah, alias mabok. Sholat mabok, dikir mabok, manakid mabok, pataman mabok. Tadi, maka sekarang ini Abah ingin mendohir-dohirkan, nanti akan kumpulkan semua tadi sebab coba. Mampu gak menampung satu kalimat Abah dengan 7 helaan napas Abah, dengan kalimat satu kalimat yang kamu lakukan sekalipun termasuk dikir la ilaha illallah itu. Coba kamu buktikan. Cuma mungkin gak sampai 7 dulu. Paling tinggi naikin 2 desibel. Kesadarannya 2 desibel. Ilallah. Tadi coba kamu mampu gak menampungnya. Kamu dikirnya la ilaha illallah. Coba lihat. Yang dikir selama ini kamu atau jin. Itulah kenapa dikir nggak berdampak. Yang selamat ini one day one judge itu jin apa kamu? Coba lihat. Semua. Abah bacakan satu ayat Quran nanti di hadapanmu. Ini semua. Ya. Ternyata Quran yang kok ajri one day one judge itu hanya 1 huruf saja dari Abah. Kamu bisa buktikan nanti. Karena jin itu ketahuan. Siapa yang melakukannya? Tadi semua, ya. Kalau di majelis Abah baru kita mulai kemarin, kita mulai buktikan kepada mereka yang zikir, bahkan mereka udah zikir sejam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mungkin di otaknya itu udah lain Allah aja tuh, kemana-mana tuh. Makanya di penghujung begitu Abah dikabrak, illallah. Coba. Itu baru Abah dalam hati coba gitu kan tadi. Itu baru 1 helaan napas itu. Itu kalau 7 helaan napas itu bisa, jangan ngegeletak semua itu. Itu jinnya itu ngegeletak semua itu tadi semua. Memang ada yang tidak berdampak, tapi karena dia udah naik tadi semua. Yang tidak berdampak itu bukan berarti udah bebas dari jin. Coba aja buktikan nanti. Nanti kita di wajib saja semua nanti latihan semua. Ya, nggak bakal mati, mau. Paling ya nggak bangun 1 malam lah gitu. Disinilah kita harus mengerti siapa yang berkuasa pada diri kita. Nah, itulah kenapa ya ma'syarul jinni wal insi la tanfun illa bisultan. Itu juga termasuk bagian kita adalah bagaimana kita adalah sahabat. Karena buat apa esok? Maka Allah pun sudah ingatkan pada kita. Ya. Tadi. Jadi segala amal ibadah yang dilakukan itu sebetulnya untuk membangun kesadaran. Karena memang manusia dalam keadaan tadi tertipu, dalam keadaan tertidur, tadi semua. Dan inilah keindahan Tuhan menguji kita. Kelihatan nampak nyata tapi ternyata tidak ada, gitu kan tadi semua. Kelihatan real, ternyata tidak ada. Nah, disinilah hanya jin yang tertipu itu. Gitu. Manusia tidak akan tertipu. Ya, tidak akan tertipu.
Karena dia sudah mampu menyaksikan segala yang nampak ini hanya Allah lah yang ada. Maka dia tidak akan tertipu. Itu semua ya. Jadi ini ya sahabat, bahwa betapa kehidupan ini adalah betul-betul kalau tidak memahaminya. Coba bayangkan selama ini manusia hanya tahu jin, iblis, setan, padahal manusia, padahal semuanya kita semua itu. Ya, termasuk juga Ibrahim. Makanya Abah, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Daud, Assalamualaikum ya Adam, Assalamualaikum ya Musa. Ya Abah, semua ini semua kok. Tadi, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya. Mulailah, Assalamualaikum piruhi, Bismillahi, bijismi, Bismillahi, bidami, bilahmi, bizildi, piruhi, biadmi. Kita, 7 lapis langit, 7 lapis bumi pada diri. Pada bulu, pada kulit, pada tadi, daging, darah, tulang, sumsum, semua ya. Semuanya adalah tentang diri kita, sahabat ya. Maka membangun kesadaran itu adalah sangat penting. Maka jadi kisah Nabi Muhammad tadi semua, karena manusia merasa memiliki, hilang kesadaran ini. Merasa memiliki jiwa, merasa memiliki hidup, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki, bahkan dia merasa wujud. Itulah yang menjadikan dia akhirnya dikuasai oleh bangsa jin. Dan sekarang bangsa jin sedang benar-benar sedang pesta sekarang. Setiap apapun tempat yang baru dibikin oleh dia, coba kalau kamu lihat dengan mata batin semua ya. Maka restoran-restoran sampai orang makanannya katanya nggak enak, ngantrinya panjang. Tadi semua. Tadi. Kalau zaman dulu kisah ini biasa Mas Mur. Jadi ada tetangga saya. Wah, tadi malam saya kata dibawa mimpi ke alam gaib. Kenapa? Saya ketemu gadis cantik. Habis itu saya naik motor, saya bawa dia. Sampai di rumahnya, saya disiapin makanan, saya dikasihin masakin mie. Begitu bangun pagi saya di bawah pohon. Ternyata mie itu cacing. Tuh. Itulah hebatnya jin. Hari ini tuh yang nunggu gacoan itu. Coba lihat. Di mana dibuka. Hari ini kalau seandainya manusia itu nggak ngerti, tertipu terus semuanya. Inilah ya hari semua. Ya, makanya sementara manusia sekarang ustadnya juga kiai-kiainya ya. Buta mata hatinya. Gimana membedakan jin mana manusia? Nah, inilah karena ilmu-ilmu leluhur sudah ditinggalkan semua ya. Nah itu ya, itu saja Mas Imron yang mungkin Abah, karena memang malam ini lagi. Jadi intinya kembalikan lagi. Jadi kisah kita dalam Al-Quran itu nggak usah ayah seperti Nuh bisa kehilangan ayah seperti Nuh. Kamu nggak usah pikirkan rasa memiliki pada anakmu, pada orang tuamu itu harus dilepaskan. Ingat itu. Tadi ini Quran sedang berkisah itu sebetulnya. Hidup manusia itu sendiri-sendiri. Ingat itu. Tadi saya sebelum bicara dengan teman-teman di sini di Jogja, mereka saling melihat wajahnya. Sebelum ngomong wajah ini kira-kira apa sebelumnya? Nah kita bicara ternyata oh iya dia menemukan saya ini kelihatannya simpanse gitu. Gitu. Setiap orang udah kelihatan dari semua. Si Agus marmot udah kelihatan marmotnya gitu kan tadi. Jadi kita ini sebetulnya kalau kita punya kesadaran dengan jiwa yang tenang tadi semua, maka jadi nggak usah sedih. La tahzan innallaha ma'ana. Jadi ingat, lihat tuh dalam Al-Quran. Jadi yang pertama tidak boleh merasa memiliki pada anak, dan makanya kenapa dalam Al-Quran harta dan anak ada fitnah, ujian kepada kamu. Jadi penyebab salah satu adalah kehilangan. Maka begitu kematian anak, wah habis. Itulah akhirnya. Karena merasa memiliki itulah. Maka siapkan jiwa, kata Abah juga. Jangan takut kehilangan apapun. Apapun.
la yamliku linafsihi. Itu kalau mau move on dari semua. Kalau abah mah anak paheng dari semua. Benar. Nggak ada saya itu. Orang tua, mau ibu, mau bapak, siapapun. Silahkan yang punyanya ngambil. Kalau mau move on dari semua. Inilah kisah Nuh dan Kan'an sebetulnya. Lut juga sama. Tadi semua. Nah, bagaimana kamu dengan orang tua kamu hari laksanakan kewajibanmu untuk hari ini. Karena orang tua kamu hari ini bukan orang tua kamu yang dulu dan orang tua kamu yang akan datang. Lakukan kebaikan hari ini selama dia tadi semua tidak mengajak kamu pada kekafiran. Itu saja. Ya, lihat Lut begitu. Hei perempuan, karena kemarin banyak, bah saya ini nggak bisa makrifat karena suami saya adalah begadul, nggak bisa diajak. Bu, itu Aisyah itu suaminya Fir'aun. Tadi, nggak usah pedulikan suamimu, kamu berjalanlah karena tadi semua. Ya, jadi ada lagi yang bilang, bah jangan-jangan saya ini karma dari bapak saya. Saya ini susah husu karena jajan karma. Bu, itu Ibrahim itu bapaknya si Ajar tukang patung. Bang berhala. Jadi nggak ada hubungannya dengan bapakmu, nenek moyangmu, dengan siapapun. Ini tentang dirimu. Maka marilah kita luruskan. Setiap orang kata Allah dalam Al-Quran adalah berjalan masing-masing. Ingat itu. Teman berjalanmu hari ini bukan teman berjalanmu yang kemarin. Orang tuamu hari ini bukan orang tuamu yang kemarin. Dan orang tuamu yang esok belum tentu orang tuamu. Walaupun ada. Dijelaskan di dalam hadis kita bisa kumpul bahasanya di sorga bersama keluarga tadi. Kalau seandainya kita manusia ini sejalan frekuensi imannya. Nanti kamu ada yang turun tadi semua. Makanya tadi kata Abah, udahlah kehidupan ini sudah dipahami sekarang. Gak ada lagi kisah esok. Alam fisik itu di sini semua. Berarti siksa kubur pada saat kamu punya tubuh. Neraka pada saat kamu punya tubuh. Surga pada makanya selalu pihak kholidu. Pihak itu kan domir pada tubuh. Surga kenyang itu pada saat kamu masih punya perut. Surga bidadari itu tadi burung pada saat kamu masih ada burungnya. Itu kan tadi. Jadi coba tadi semua. Jadi semua ini ternyata materi ini sebetulnya dimaterikan oleh Tuhan dari energi. Tapi sebenarnya semua ini adalah hanya cahaya dari semua ya. Kembalikan pada cahaya. Itu mah bukan itu. Ibu. Tadi. Ya. Ya itu yang harus dipahami ya sahabat. Jadi kehidupan ini dari dulu hanya ngulang. Udah. Kalau yang mau move on silahkan. Dari semua. Ya. Tadi. Ya. Tadi Kang Somad. Mohon maaf. Tadi Kang Somad. Bacain Kang Somad tadi. Karena tadi Abah lihat Kang Somad itu ternyata adalah sebelum kehidupan ini perempuan gitu kan tadi. Makanya kemarin kan kita udah ngobrol, bah kenapa saya ini, nah kan, tadi Abah lihat mingul besi aja kan beda. Nah, ini contoh bahwa ada orang yang dari kehidupannya baru saja berpindah dari wajah baru kepada manusia gitu kan tadi. Maka pada saat kematiannya masih akan nampak wajah-wajah itu gitu kan tadi semua. Inilah semua. Pokoknya tanggung jawab abadun di akhirat lah semua. Asal ngerti dari semua ya. Maksudnya berhentilah beragam khayal seperti kemarin. Sekarang nanti ke depan akan dibuktikan lagi. Omongan Abah ini oleh kalian akan kalian menyatakan barangkali 20 tahun 30 tahun Abah saya itu udah nggak ada. Bukan nggak ada Abah, pindah tempat aja, pindah kampung, wajahnya lebih ganteng lagi dari semua ya, lebih bahagia, lebih tenang dari semua ya. Jadi tidak pernah ada, karena dia selamanya ada, selama dia ada, adalah segala apa yang sudah diadakannya. Hanya didohirkan, dibatinkan. Pada saat fisik didohirkan surga atau siksa kubur, nah itu doang. Siksa kubur itu kamu dikembalikan ke sini. Pada saat kamu mati terakhir kesadarannya tidak ada. Itu kan tadi semua sebetulnya. Maka siksa kubur itu pada tubuhmu. Neraka itu pada tubuhmu. Surga juga pada tubuhmu semuanya. Inilah alam fisika. Alam fisik semuanya. Dan semuanya terjadi di tempat yang sama. Yauma tubadalul ardu ghairul ardi was samawat.
tadi ghair tadi semua di tempat yang sama tadi semua ya. Surat Al-Hajj ayat 5, kamu dibangkitkan juga sama dengan cara yang sama, nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah sama waktu datang. Tinggal kamu nanti dalam kehidupan ini tadi, kalau dulu pernah di Android ya, nanti kalau seandainya kamu dulu tadi banyak tadi kayak hari ini sholatnya mabok, ininya mabok, WA-nya hanya untuk saling menjelekan, ya terpaksa kamu nanti masuk cinit-nit gitu loh. Itu yang disebut neraka, cinit-nit. Gitu. Coba hari ini kembangkan cinta. Tadi semua selalu memaafkan, menyayangi, bersihkan catatan-catatan karma yang buruk. Kamu lihat nanti betapa indahnya hidupmu dari semua ya. Ada sholat, ada usolli. Banyak manusia melakukan usolli tapi tidak sholat. Karena sholat itu adalah bukan ritual ruku sujud itu saja. Tapi kamu tidak menyadari adalah bagaimana takbirnya itu kamu Allahu Akbar. Maka di situ ada muqaranah basliyah, muqaranah tuziyah. Ada 3 muqaranah minimal. Allahu Akbar setelah engkau menyaksikan Allah pada dirimu dan Muhammad. Barulah engkau mengatakan Allahu Akbar. Nah, sekarang orang manusia sholat mengatakan Allahu Akbar, tetapi Allahnya adalah tidak ada. Allahnya kecil. Sehingga manusia walaupun sholatnya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, tetap masih kalah hidupnya dengan masalah. Karena masalah lebih besar dari Allah. Tadi. Tetap yang dibayangkannya adalah surga. Karena di pandangan dia, surga lebih indah dari pemilik surga. Yang ditakutinya adalah neraka. Karena dia anggap neraka itu adalah lebih menyakitkan daripada yang pencipta neraka itu sendiri. Inilah kebodohan. Kebodohan. Ya semua. Karena kamu nggak ngerti. Semuanya baik. Ya, maka tiap hari yang ingin Allah perlihatkan hanyalah jalannya. Pada segala apa yang ada di alam ini. Maka di situ ada koharnya. Maka ada jamalnya. Itulah keindahan alam ini. Alam ini bertahan karena ada 2 unsur apa namanya yang keras. Ada 2 unsur yang lembut. Unsur jalal dan kohar. Dan bersamaan jamal dan kamal. Itulah kita manusia bisa bahagia dengan 4 unsur tadi. Maka alif lam lam ha itu tadi sahabat. Kan tadi seolah-olah perjalanan manusia itu dari tasjid. Itulah kenapa nanti ada amaliyah menutup tasjid ketemu tasdid. Ada antara apa namanya alam sohir dengan alam kabir. Yang disambungkan dengan nafas sirullah nurullah. Bagaimana engkau menyatukan satu udara, satu rasa, satu nafas. Karena engkau adalah ibaratkan tetesan. Ruhmu itu ada. Kenapa sebut sebagian? Karena kamu sebagian daripada seluruhnya ini semuanya. Itulah. Maka ruh Allah itulah yang meliputi semuanya ini. Jadi jangan kamu anggap ruh itu ada pada tubuhmu. Ruh itu adalah meliputi dirimu semuanya. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri, di atas, di dalam, di luar. Ruh itu. Adapun nafas itulah tadi. Maka manusia itu hidup dengan Israfil dari semua. Yang nanti diberhentikan dengan hakikat api Ijrail pada dirimu. Maka para mereka aulia Allah. Nggak ada yang diambil Ijrail. Karena dia ngerti siapa Ijrail. Ijrail murid dia. Ijrail itu murid dia kalau kamu ngerti. Iya. Sekarang pun kayak apa. Ijrail murid apa. Israfil murid apa. Tadi semua. Jibril murid apa. Tadi semua. Kalau kamu sudah ngerti hakikatnya. Karena kamulah Tuhannya tadi semua. Tadi semua. Kalau kamu sudah mengerti hakikat itu. Maka disinilah narun hawaun maun turabun. Maka marilah kita mulai dari alifnya. Kita kembalikan pada Allah. Alifnya. Maka sahabat, sesungguhnya perjalanan sifat nama Allah. Nah, Allah itu bukan Allah. Nama itu nama. Maka bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Tapi yang punya nama itu ada wujudnya. Tadi semua. Wujudnya. Tadi semua.
Maka tugas kita, maka Allah mengajarkan dalam Al-Quran, Allahu nurus samawati wal ardh. Buang alifnya. Tinggallah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Mendekatlah terus kepada dia. Kembalikan milik dia. Pertama, Allahu nurus samawati wal ardh. Buang alifnya. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Makin mendekat kamu ke dalam. Buang lagi lamnya. Lahu ma fis samawati wal ardh. Sampailah kul huwallahu ahad. Tadi semua ahad bersama dirimu. Inilah sahabat konsep bahagia, konsep kembali, konsep inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Maka kenapa datang sholat, kenapa datang saum, kenapa datang zakat, kenapa datang haji? Karena dari tadi, dari tasjidnya lapan Allah dan tasjidnya lapan Muhammad, dari tadi, dari sifat, dari zat, tasjidnya zat, menyatulah dengan sifat tadi semua. Nyatulah dengan sifat dan zat itu. Itulah yang berkata asyhadu alla ilaha illallah, itu ucapan sifat. Aku bersaksi bahwa tiada yang nyata pada diriku kecuali Allah, kata si Nur tadi semua. Dan sesungguhnya aku adalah Nur, adalah utusan dia tadi semua. Itulah awwalu ma khalaqallahu nuri. Berarti ya Nur ya Muhammad. Nur Muhammad itu sumpama manis dan gula. Mana Allahnya? Ya di situ, di gula. Mana Muhammadnya? Ya tubuhnya si gula. Tadi semua. Nah itulah syahadat sejati dari awal. Maka tadi syahadat itu bukan tentang Tuhanmu yang zat wajibul wujud dengan seseorang lahir yang bernama Ayah Abdullah. Bagaimana mungkin kamu sandarkan manusia dengan Tuhan? Bahkan dia sendiri melarang. Dia sendiri melarang kepada kamu. Dia sendiri melarang kamu berbuat syirik pada Allah. Tadi, paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Lakukan amalan soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan duakan aku. Biarkan Nur dan Muhammad itu adalah esa dari semua. Maka disinilah sahabat yang harus dipahami. Kalau tidak begitu, maka adalah manusia tidak akan dipahami, ya. Ya itulah sahabat ya harus dipahami oleh kita tentang Nur dan Muhammad itu, ya. Barangkali Mas Adi jawabannya karena pertanyaannya adalah ke situ, maka Abah mungkin agak dalam tadi semua ya. Jadi maka pahami ya, kalau tidak dijelaskan nanti juga ini adalah, tetapi tolong ini adalah Abah hanya menyampaikan adalah hanya untuk pengajaran saja. Tapi kalau tidak, ya artinya bahwa kalau sudah mengerti, diamlah. Maka tadi adalah menyampaikan ilmu ma'rifat itu adalah kalau tidak disampaikan salah, nggak disampaikan juga salah. Maka tolong bijaksana pada saat kita sudah memahaminya, bahwa sesungguhnya adalah cukup bagi Anda adalah pahami tadi semua, adalah faham, ya pahami, tapi adalah tidak usah, bukan sesuatu adalah sesuatu yang perlu didiskusikan. Adapun Abah menyampaikan adalah dalam rangka adalah pengajaran saja. Jadi datangnya sifat dari Narun itu dari semua, datanglah perintah sholat pada kita. Makanya kenapa perintah sholat itu akimis sholat. Kenapa akimis sholat itu adalah dimana muta'adi adalah kenapa dari akoma yukimi ikomatan. Filun amrinnya adalah akim dari semua, dirikan dari semua. Itulah sifat alif dari semua ya. Kemudian datanglah perintah saum dari lam awal. Jadi dari awalnya kita dari Nur Muhammad tasjid, turunlah kepada alif kepada lam awal. Lam awal itulah datang perintah saum. Karena saum itulah hakikat Israfil pada dasarnya. Pada dasarnya Israfil itu yang meniup adalah mulutmu sendiri, nafas. Itulah kenapa di penghujungnya adalah nafas kita, nafas masuk, nafas keluar, nurullah dan adalah syirullah, nurullah itu adalah sangat penting kepada kita. Karena disitulah bagaimana kita tersambung dari semua. Karena Nabi bersabda,
La yashihu ibadah illa bihuduril qalbi. Tidak sah ibadah itu kecuali hadirnya hati. Nah, bagaimana hadirnya hati? Dikatakan la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat bagi yang tidak tersambungnya hati. Sahabat, tersambungnya nafas tadi semua. Maka makna sholat secara luas adalah bagaimana manusia menyadari bahwa sesungguhnya antara sirullah dan nurullah, napas masuk dan napas keluar di dalam setiap helaan nafasnya. Dan itulah saya ingatkan bahwa ada takdir Allah yang kau buat setiap helaan nafasmu tadi. Maka hati-hati. Abah sudah mengajarkan tadi semua, janganlah kita membuat sangkaan-sangkaan yang buruk tadi semua, karena sesungguhnya Abah bilang kesulitan yang muncul itu kamulah yang membuatnya. Hutang yang ada itu kamu membuatnya. Kemudian banyak kesulitan yang kau hadapi karena kamulah yang membuatnya. Kan tadi kamu tidak menyadari siapa diri kamu itu. Kemudian dengan napas masuk kamu kun dan kamu keluarkan, kamu dohirkan kesulitan kamu itu dengan napas keluar fayakun. Ya. Maka inilah ya sahabat tentang perintah sholat karena alif, perintah saum karena lam awal, perintah zakat karena lam akhir tadi semua. Karena hakikatnya adalah zakat itulah pembersih zakat. Sementara api berdiri, ruku angin, sujud air, duduk tanah. Berdiri adalah merupakan Ijrail, ruku adalah merupakan Israfil, sujud adalah merupakan Mikail, adapun duduk adalah Jibril, sahabat. Itulah sebetulnya. Mau usah lagi bingung dengan hal yang demikian. Itu bukan perkara yang aneh. Sesungguhnya karena ingat, karena kerajaan Tuhan itu satu. Jadi jangan kau pisah-pisah. Kamu di sini, Jibril di sana, Mikail di sana. Bukan begitu. Sama saja kerajaan Allah. Tadi, maka itulah Allah seolah-olah malaikat muqarrabin. Inilah wilayah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Malaikat kiroman katibin. Malaikat ruhaniin di ruhmu itu. Tadi semua. Adalah tidak pernah berpisah dari diri kita. Maka zikirnya sahabat dari menyebutkan nama Allah tadi sampai kepada lillah, sampai kepada lahu, sampai kepada hu, sampai kepada la sautin la harfin. Tiada suara dan tiada huruf di penghujungnya. Karena Allah itu tiada suara dan tiada huruf. Maka di penghujung perjalanan manusia ruhani adalah diam. Sesungguhnya diam dalam faham, menyadari, merasakan kehadirannya. Senyum, menikmati. Sholatnya menikmati, menyaksikan fi'il Allah pada tubuhnya. Saumnya menikmati, menyaksikan dia. Apa itu saum? Saum adalah imsak, menahan. Menahan kamu merasa wujud, itulah saum. Dan zakatnya apa? Zakat adalah pada saat engkau menzakatkan tubuhmu sebagai hamba. Jangan lagi kita ngotot ingin jadi tuan. Jangan lagi kita maksa ingin jadi tuan. Maka sekarang zakatkan dirimu. Adapun adalah haji adalah setelah engkau wukuf, wakofa, renungkan. Sebenar-benarnya adalah hakikat haji itu tanah pada dirimu. Sebenar-benarnya hakikat zakat itu adalah air yang ada pada tubuhmu. Sebenar-benarnya hakikat imsak saum itu angin yang ada pada tubuhmu. Sebenar-benarnya yang disebut dengan adalah sholat itu adalah api yang ada pada dirimu. Maka sholat adalah untuk memadamkan api. Saum untuk memadamkan angin. Kemudian adapun zakat adalah untuk mendiamkan air. Adapun adalah haji adalah untuk menjadikan tadi. Setelah itu jadilah kamu adalah insan kamil mukamil. Tadi semua sahabat ya. Maka pada saat Allah berfirman wa id qala rabbuka lil malaikat. Nah itulah Allah berkata kepada malaikat. Mana malaikatnya tadi? Sifat narud, hawaud, maud, turabun. Tadi semua. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ini maksud wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaron. Tuh. Dari unsur tadi, dari unsur malaikat yang 4 tadilah sesungguhnya terbentuknya tubuh kita yang disebut dengan insan, yang disebut nanti batang tubuhnya disebut Adam tadi disebut.
ruhnya disebut Muhammad tadi semua ya. Allah berfirman dari surat Shad adalah wa id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basyaran min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Nah, itu ditiupkan ruh Allah pada diri kita. Maka diri kita yang sebenarnya bukan tubuh ini tapi ruh itu. Maka kata Allah faqa'u lahu sajidin, kamu sujudlah pada ruh itu. Artinya apa? Kamu berbaktilah hei jasad kepada ruh itu, bukan sebaliknya. Kau paksa ruh itu mengikuti kehendak tubuhmu itu. Karena tubuh ini tidak bisa dibawa untuk sholat. Tubuh ini tidak bisa dibawa untuk haji. Tubuh ini tidak bisa dibawa untuk zakat. Karena tubuh ini adalah hanyalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah aku ciptakan, ke dalam tanah aku dikembalikan, dari tanah pula kamu akan kembali dibangkitkan, sahabat. Wa qala fiha tuhyauna wa minha tamutunna wa minha tukhrajun. Dari bumi itu kau dihidupkan, di bumi itu kau dimatikan, di bumi itulah pula kau akan muncullah nanti surat Ibrahim, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana tubuh diganti dengan tubuh yang baru, ruh diganti dengan ruh yang baru. Artinya selama kamu belum rojiun, maka terjadilah proses pengulangan. Tadi semua. Ada bedanya kayak sekolah. Maka inilah yang sulit dipahami oleh kebanyakan orang. Tadi semua sahabat ya. Jadi apabila aku jadikan, kutiupkan rohku, kepunyaanku kepadanya, ya, maka maka sujudlah kamu kepadanya, berbaktilah kamu kepadanya. Illa iblis, kecuali iblis yang mau tidak mau berbakti sama-sama. Cuma ternyata kemarin kita sudah bahas, iblis masih lebih baik. Dia tidak mau sujud, dia konsisten. Karena sujud itu setelah melihat Allah. Ingat itu, sujud, ruku, sholat itu setelah melihat Allah. Tidak ada sholat. Maka karena Nabi awaludini ma'rifatullah, awal agama itu kenal pada Allah. Karena bagaimana? Pamalam ya'rifu fakaifa ya'budu, kata Tuhan Syekh Abdul Qadir. Bagaimana kamu akan menyembahnya kalau kamu tidak kenal kepadanya? Bisa-bisa kamu salah sembah. Inilah manusia sekarang menyembah kepada Tuhan yang hayal. Tuhan yang tidak jelas. Dia menyembah alif lam lam ha. Karena padahal alif lam lam ha itu bukan Allah. Tulisan alif lam lam ha itu bukan Allah. Ingat itu. Kau menyebut nama alif lam lam ha itu bukan dzikir. Nah inilah manusia adalah akhirnya Allah mengatakan tentang tertipu kebanyakan manusia karena tidak mampu membaca. Watilkal amsalu nadribuha linnas wa ma yaqiluha illal alimun. Hanya orang-orang yang diberikan paham oleh Allah dari semuanya. Jadi dijelaskan pada saat Allah id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basaran min tin. Ini hakikatnya apa bisa uraikan pada tubuh kita semua. Tadi semua. Apabila aku sempurnakan kejadian, aku tiupkan rohku, kepunyaanku kepadanya, maka sujudlah kamu. Maka hormatlah kamu, nurutlah kamu. Maka disitulah ada abid, ada ma'bud tadi semua. Harusnya ruh adalah sebagai ma'bud, jasad sebagai abid. Maka ibadah dari kata abadah, ya'budu ibadatan itu mengabdi. Bagaimana mengabdinya adalah tubuh ini adalah tadi imsak, tidak merasa ada. Itulah arti saum yang sebenarnya saum. Untuk berbagi sahabat semua, untuk senantiasa positif dalam memandang kehidupan semua. Selamat pagi Mas Budi, selamat pagi Bu Ilin, Haji Eed, Teh Aya, semua, Teh Hani ya. Ya nggak apa-apa nanti Bu, nanti dua-duanya. Tadi sudah ngambil situ satu ya. Udah. Ambilkan warung. Oh, tak apa-apa. Iya, sama aja. Ya. Jadi apapun sesungguhnya yang harus dipahami, diingat, kita ini adalah petugas Allah. Kita ini adalah karyawan Allah. Ya. Yang jadi petani baik. Karena cara Allah ngasih makan kepada makhluknya, Allah menunjuk seseorang harus jadi petani. Nelayan baik.
Mereka menjadi nelayan adalah diutus oleh Allah untuk memberikan protein pada manusia. Segalanya baik. Ya, yang jadi guru, yang jadi satpam, yang jadi security, yang jadi maling, yang jadi jablay, sekalipun baik semua. Semuanya adalah untuk melengkapi kesempurnaan sifat-sifat Allah yang ada di bumi ini. Nah, Abah menjawab pertanyaan Mas Firmansyah tentang pertanyaan amal soleh, yang sebenarnya amal soleh itu apa, Bah? Ya tadi, amal soleh itu melakukan perbaikan pada apapun. Jadi kita di dunia ini adalah Allah telah menyampaikan dalam Al-Quran, janganlah membuat kerusakan setelah Allah adalah wa islahya, adalah membuat perbaikan semua. Ya. Maka kita amal soleh itu adalah melakukan perbaikan. Jadi yang jadi guru jangan merusak. Ya. Kalau seandainya jadi yuyu, jangan merusak pematang. Kalau jadi pegawai, jangan merusak kantornya sendiri. Itu adalah amal soleh. Ya. Jadi amal soleh itu bukan sholat, bukan puasa, bukan zikir. Itu amal hasanah namanya. Jadi amal soleh itu perbaikan. Kalau hari ini kita bermusuhan dengan orang, kita kemudian adalah islah, itu adalah amal soleh. Jadi apapun yang untuk melakukan perbaikan, sahabat, adalah amal soleh. Ya. Iya. Abah ada di daerah apa namanya? Ini ya sahabat belum bisa hadir. Dia tadi siapa yang apakah Abah hadir di Majalengka? Oh, ya dari Majalengka ya semua ya. Iya. Iya. Jadi itu ya. Jadi semua Mas Firmansyah. Jadi amal soleh itu kan kita ini adalah abadah ya budu ibadatan, mengabdi pada Allah. Nah, kalau ingin frekuensi kita dalam hidup ini selalu dalam kenikmatan, adalah sesuaikan frekuensinya dengan frekuensi Allah. Nah, salah satu cara untuk supaya kita sesuai dengan frekuensi Allah adalah yang pertama apa? Pandang segala sesuatu secara syariat dan hakikat. Karena kehidupan ini dohir dan batin, maka ada syariat, maka ada hakikat. Ada Allah, ada Muhammad, maka muncullah syariat hakikat. Pahami, dohir dan batin. Itu. Dohir kita adalah untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Makanya hari ini manusia kebalik, merusak alam. Doharul fasadu fil bahri wal bahri. Harusnya kita ini adalah orang kerja di laut, jangan jadi bajak laut. Ya. Orang di hutan, jangan jadi Tarsan bahasanya. Malaikat lakukan perbaikan. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi pesantren, perbaikan. Memperbaiki adalah akhlak adab daripada santri-santri yang ada. Jadi intinya amalan soleh itu Mas Firman adalah melakukan perbaikan pada segala aspek apapun yang ditugaskan kepada kita dari Allah. Ingat, tidak ada satupun manusia gerak di dunia ini, tukang sampahnya, tukang apanya, pada dasarnya adalah melakukan peran. Tadi semua ya. Maka yang diperlukan itu bukan sosok tapi peran. Siapapun dia yang jadi tukang sampah harus melakukan peran membersihkan sampah. Maka memandang Nabi dan Rasul pun begitu sebetulnya. Kita jangan terpandang hanya pada sosok yang akan menimbulkan kultus dari semua. Kultus akan menimbulkan perpecahan, perpecahan menimbulkan pertentangan, pertentangan akan menimbulkan ketidakdamaian. Ketidakdamaian menjadikan jiwa pada tidur. Jiwa tidur akan menyebabkan ketidaktenangan. Ketidaktenangan melahirkan ketidaksenangan. Ini yang terjadi hari ini. Karena manusia tidak berjalan, tidak bergerak sesuai dengan tadi sunatullah. Tadi semua. Ya. Jadi mari kita pandang secara syariat dan hakikat dalam segala kejadian. Pada diri dan di luar diri. Dan selalu memandang, usahakan karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan cinta, maka kita pun harus memandang segala perkara dengan cinta.
Kalau memandang dengan cinta, Anda bisa mengerti kan bagaimana orang memandang dengan cinta. Maka pada saat orang memandang dengan cinta adalah semuanya adalah nampak indah di mata orang yang mencinta itu. Maka pada saat orang memandang dengan cinta, sahabat, maka yang akan datang padamu adalah keindahan. Jadi engkau menarik keindahan dengan pandangan hatimu pada segala sesuatu dengan cinta. Pada saat engkau memandang ingin berkah, kau pandanglah orang-orang yang berkah itu. Orang-orang yang berkah itu akan menarik keberkahan. Itu semua ya. Lahirkan keberkahan dengan memandang orang-orang berkah, tempat-tempat yang berkah. Maka sesungguhnya tempat yang berkah, orang yang berkah akan menarik keberkahan pada dirimu. Tapi kau datangi orang pembenci, kau datangi orang pendengki, kau datangi orang pengadu domba, maka yang akan terjadi adalah energi itu. Maka disinilah kita harus mengerti tentang bagaimana abadah ya'budu ibadatan, mengabdi pada Allah di muka bumi ini. Menjadi apapun kita adalah menjadilah agen untuk perbaikan. Cuma. Ya. Silakan jadi guru untuk memperbaiki murid-murid. Silakan jadi kiai untuk memperbaiki santri-santri. Silakan jadi satpam untuk menjaga bagaimana yang tadinya tidak aman menjadi aman. Perbaikan. Silakan jadi tentara bagaimana untuk menjaga bagian setiap senti negeri ini. Jadi polisi melakukan perbaikan. Bagaimana manusia hidup lebih damai, lebih aman, sahabat. Karena semuanya akan berbalik pada dirimu. Berlaku hukum tarik-menarik pada dirimu. Maka bersilaturahmilah kepada orang-orang yang berkah. Bersilaturahmi karena akan menarik keberkahan. Bersilaturahmilah kepada orang sukses karena akan menarik kesuksesan. Ya. Bersilaturahmilah kepada orang yang bahagia akan menarik kebahagiaan. Coba aja rasakan. Karena Abah itu ngomong itu sudah Abah buktikan semuanya. Ternyata dengan hati yang bahagialah kita akan dibawa ke tempat yang bahagia. Dengan hati yang indahlah kita akan dibawa ke tempat yang indah. Betul-betul Pak. What you think, what you get. Semua. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu pikirkan. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu takutkan bahkan sebaliknya. Maka Abah sampaikan selalu, kalau kamu ingin diberikan rezeki, uang, siaplah kehilangan uang. Jadi kalau uang itu datang pada orang yang tidak takut kehilangan uang. Uang itu datang padamu yang mana dia itu adalah tahu bahwa kamu adalah siap menerima dan membiarkan dia pergi. Terima kasih. Gitu. Semua. Ya. Tapi kalau tujuan kamu adalah hanya mengambil uang, kemudian hanya untuk kamu nikmati sendiri, nah inilah uang tidak mau hadir. Uang tidak mau hadir kepada orang yang begitu dari semua. Maka selalu dalam prinsip Abah, ya Allah izinkan tangan ini untuk bisa membantu orang sebanyak-banyaknya. Ya Allah izinkan tangan ini untuk belajar zakat 100 juta. Begitu. Ya Allah izinkan tangan ini, begitu. Jadi nanti coba kamu rasakan dampaknya. Jadi energi positif, ya itulah. Maka kata Allah, paman kana yarju liqa rabbih. Barang siapa orang berharap bertemu dengan Allah, liqa dengan Allah, fal ya'mal amalan saleh. Lakukan amal saleh. Artinya Allah pun al-musawwir, membentuk segala bentuk di alam dunia ini adalah bagaimana kamu akan merusak bentuk alam ini, termasuk merusak pola hidupmu. Sementara dia adalah telah menyusunmu, adalah dia sebagai al-musawwir, menyusun tubuhmu sempurna, menyusun kehidupan ini dengan sempurna, dengan hukum-hukumnya, indah semua. Jadi boleh disimpulkan, orang yang sulit mendapatkan rezeki, mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan uang, mendapatkan teman yang baik, jodoh yang baik, dagang yang lancar, karena kamu selalu mendekati tempat-tempat yang sebaliknya. Tadi semua. Dan kamu adalah yang tadi semua.
Lihat HP-mu sekarang hari ini. Karena semua kehidupan ini adalah tentang cahaya, gelombang elektromagnetik. Dimanapun kamu berada, kamu nyalakan wifi. Maka wifi, sinyal yang kamu tarik adalah sinyal di mana yang kamu tarik sendiri.